Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah balik lagi nonton channel aku. Hari ini guys, aku mau ngebahas cerita soal Sumanto. Jadi Sumanto ini waktu itu sempat membuat geger satu Indonesia karena mau tahu ceritanya? Ditonton sampai habis ya guys. Oke, pada tanggal 3 Maret 1972 di Kabupaten Purbalingga lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen. Mereka menamainya dengan Sumanto. Sumanto ini memiliki 4 saudara lain yang bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya Sumanto ini termasuk berkecukupan guys, karena warisan yang diperoleh dari kakek dan neneknya. Jadi ya cukup oke lah secara perekonomian. Teman-temannya sering memanggil Sumanto dengan panggilan Suman. Pada masa ini nih guys, ya namanya anak-anak ya, anak SD, itu dia mulai kelihatan badung nih guys. Tapi meskipun begitu, ia tuh tetap punya ambisi untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Semangat buat sekolah. Bagus nih guys. Nah, niatnya dia ingin masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon. Sayangnya terhalang karena nilai Eptanas murninya kurang guys. Akhirnya Sumanto mengulang lagi kelas 6 SD-nya di SD Pelumutan 2 dan akhirnya juga diterima di SMP Pelumutan 1. Sekolah barunya ini guys berjarak 3 km dari rumah. Jadi mau nggak mau karena jarak ini memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi guys setiap hari. Nah sambil jalan pulang sekolah, Sumanto itu biasanya mengembala kambing sambil mencari rumput. Dan pada sore harinya dia belajar ilmu agama guys di masjid sekitar rumahnya. Pada malam hari dia habiskan untuk menyaksikan layar tancap dan nonton pementasan wayang. Ya salah satu sih guys maksudnya. Nah pada masa itu guys mulai Sumanto mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya ini tuh mau nggak mau mengakibatkan perabotan rumah tangganya itu dijual satu persatu demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, akhirnya Sumanto putus sekolah juga. Ya karena alasan perekonomian guys. Nah karena nggak sekolah ini kan, mau nggak mau akhirnya Sumanto berpikir dia harus bertahan hidup. Nah dia bertahan hidup dengan berusaha mencari pekerjaan. Tahun 1988 Sumanto merantau nih guys ke Sumatera. Tepatnya di wilayah Lampung. Di sana dia bekerja serabutan guys. Dan di sana juga dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sutrimah. Dan pada akhirnya mereka menikah nih guys. Sayangnya nih guys, pernikahan ini tuh bisa dibilang tergolong sangat singkat guys. Karena Sumanto ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya mereka cerai guys. Setahun kemudian setelah cerai dari Sutrimah nih ya guys, dia menjalin hubungan kembali dengan seorang janda guys bernama Tugiem. Tugiem ini merupakan warga Lampung yang bekerja juga di perusahaan tebu tempat Sumanto kerja. Mereka akhirnya menikah di tahun 93 guys dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi ini, Sumanto malah jarang pulang ke rumah dan hanya kayak sesekali aja balik gitu loh. Nah, kekerasan dalam rumah tangga juga kerap terjadi guys. Ya akhirnya cerai juga. Berakhir lagi lah itu pernikahannya. Sumanto sempat bolak-balik selama 3 kali itu ke Purbalingga, Sumatera pada kisaran tahun 93 sampai 97 guys. Tapi endingnya akhirnya Sumanto balik lagi ke desa Majatengah di Kabupaten Purbalingga. Pulang merantau dari Lampung. Sumanto tuh jadi pribadi yang temperamen dan sering mengancam untuk membunuh dan memakan anggota keluarganya. Ngeri ya guys, marahnya pengen makan orang. Kalau aku sih ya guys biasanya cuman kiasan. Kalau ini kayaknya beneran ya. Nah karena hal ini guys, anggota keluarga yang lain memutuskan untuk tinggal terpisah aja dari Sumanto karena ngeri. Nah Sumanto pun akhirnya dia tinggal di dalam gubuk guys. Ukurannya 1 kali 1 kali 1 meter guys. Bisa nggak bayangin segede apa? Ciprit banget lah guys. Dan itu alasnya cuman tanah. Dan ayahnya Sumanto itu tinggal di belakang gubuknya Sumanto. Jadi Sumanto dan ayahnya ini bisa dibilang hidup terasing lah guys dari saudara dan tetangganya. Dan karena hal ini juga guys, Sumanto tuh akhirnya jadi sering kelaparan. Hidupnya tuh ya cuma bergantung sama makanan yang ada aja. Yang ada cuma singkong ya singkong. Gak bisa makan yang lain.
Ya walaupun ya guys, kadang-kadang ada sih tetangga yang memberi makanan kepada Sumanto. Dalam posisi lapar ini ya guys, Sumanto itu sering berangan-angan gitu. Berangan-angan untuk memakan makanan yang sangat amat lezat. Dan makanan lezat yang ada di angan-angan Sumanto adalah daging guys. Di note guys, daging. Pada tanggal 11 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena dia melakukan pencurian terhadap mayat guys yang diketahui bernama Mbah Rinah yang padahal baru dikubur 16 jam sebelumnya guys. Mbah Rinah ini juga berusia 81 tahun dan berasal dari desa Srengseng di Kecamatan Kemangkon. Jadi di awal mulanya Sumanto itu mendengar pengumuman di toa masjid ada warga yang meninggal dunia guys, dan dia mencari tahu nih dikuburkannya di mana ya ini warga. Berbekal nekat guys, Sumanto menggali makam Mbah Rinah dengan kedua tangan guys, tanpa bantuan alat apapun pada Sabtu malam. Ini udah saking nekatnya guys, pakai tangan aja pun jadi. Sumanto mencuri mayat Mbah Rinah lalu membuka kain kafannya Mbah Rinah guys, dan kain kafannya dia tinggal aja guys gitu di makam. Guys, Sumanto itu sempat melahap bulat-bulat kedua jari kaki Mbah Rinah guys. Kemudian jasadnya si Mbah Rinah ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa ke gubuknya naik sepeda ontel. Di pekarangan gubuknya Sumanto guys, Sumanto itu mulai mengiris jasad Mbah Rinah dan menyimpannya guys. Udah diiris, dia simpen guys. Ini sih ya aduh psikopat guys. Dan Sumanto mulai sambil mengulitinya guys. Terus pahanya dan diolah jadi sup daging dan juga sate. Yang lebih mind blowingnya adalah Sumanto memberikan daging Mbah Rinah ini kepada ayahnya. Pak, Bapak mau makan sate nggak Pak? Aku punya sate kambing. Ya mau bapaknya guys, orang lapar ya kan. Ya dimakanlah itu daging kambing versi Sumanto. Keesokan harinya guys, warga itu tidak sengaja melihat makam yang Mbah Rinah udah berantakan, luluh lantak. Jasadnya juga udah nggak ada. Ketemu cuman ada kain kafannya doang guys. Akhirnya warga melaporkan hal ini dong guys ke pihak berwajib. Pihak berwajib dan warga ini curiga sebenarnya sama Sumanto. Karena Sumanto ini punya perilaku yang bisa dibilang cukup aneh. Yaitu dia sering memakai kalung guys, tapi bentuknya guys. Dan pada akhirnya Sumanto ditangkap tanpa perlawanan di gubuknya. Saat melakukan olah TKP, pihak berwajib menemukan sebuah sarung dan celana panjang. Menurut Tumirah itu punya suaminya yang bernama Mistam. Mistam ini guys dikabarkan menghilang sejak Desember 2001. Terakhir kali Mistam ini pamit untuk memijat Sumanto guys. Nah ini sih guys masih dugaan ya kan. Tapi ya orang-orang tuh percaya ya kayaknya kan dia yang makan deh. Siapa lagi gitu orang barangnya ada di sana. Sumanto itu akhirnya mengaku bahwa Mbah Rinah bukan korban kanibal pertamanya. Korban pertamanya adalah teman merantaunya semasa dia merantau ke Lampung. Sedangkan korban keduanya adalah seorang begal yang berusaha merampoknya guys. Jadi si begal mau ngerampok, gue makan loh. Dimakan beneran ya? Ya Allah. Dan Sumanto mengaku guys menyimpan potongan sebagai jimat agar kebal guys. Nah jimat ini guys yang dia pakai buat jadi kalung. Tapi guys sampai hari ini sebenarnya tidak ada bukti yang terkait dengan kanibalisme yang Sumanto lakukan selama dia sedang di Lampung kemarin. Dua korban yang dia katakan ini tuh nggak ada bukti konkretnya guys. Saat di Lampung, Sumanto berkenalan dengan sesama buruh pabrik bernama Taslim. Dan Taslim inilah akhirnya yang menjadi guru spiritual Sumanto. Sumanto itu memperdalam ilmu hitam di bawah bimbingan Taslim. Dan Taslim ini menawarkan ilmu magis, yaitu ilmu magis untuk ketenangan batin. Ketenangan batin yang sangat abadi nih guys. Jadi ketenangan batin terus. Dan yang pastinya dapat menghidupkan orang mati guys. Canggih ya guys. Syaratnya Sumanto harus memakan daging 7 orang. Kalau mau lebih sakti 21 guys. Kalau mau lebih sakti lagi ya 41 guys. Tapi Sumanto cuma sanggup makan 7 orang aja. Ya 7 orang aja.
3 orang yang ketahuan aja ngeri, apalagi 7. Sumanto percaya nih guys, bahwa arwah korbannya yang dia makan itu akan hidup kembali. Hidupnya nih bukan berdiri lagi gitu ya guys, ada wujudnya. Dia itu hidupnya, menurut Sumanto, hidup di dalam diri Sumanto. Kesimpulan yang sangat luar biasa. Akibat perbuatannya ini guys, dia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Idul Fitri. Ini juga dibebaskannya karena dia beberapa kali mendapatkan remisi guys, karena berkelakuan baik. Setelah bebas, dia kemudian ditampung nih guys di pusat rehabilitasi di Bungkanel Karanganyar Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga dan keluarga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya hingga Sumanto meninggal guys. Jadi udah aja jangan pulang ke kampung. Di-ban guys, di-ban. Kabar terakhirnya nih guys, Sumanto ini sudah mendalami ajaran agama dengan baik. Bahkan Sumanto sudah dipercayakan guys untuk mengumandangkan azan. Dan Sumanto ini menjadi pribadi yang sangat ramah guys. Walau sering bicara ngantur sih, Sumanto tidak lagi merasa kelaparan dan terasing di warga sekitar. Dia hidup dengan layak dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, di sini kita bisa tarik kesimpulan ya guys. Apapun yang Sumanto lakukan itu salah lah. Tetap aja, walaupun tidak membunuh ya ujung-ujungnya kan dimakan gitu kan ya. Ya, walaupun dalih pertamanya itu kan katanya ilmu hitam. Tapi ya sebenarnya guys, karena dia kelaparan guys. Jadi di satu sisi lain tuh plot twistnya sedih ya. Aku mikir emang dia awalnya ya psikopat aja gitu. Emang dasar nggak ngerti aja gitu, emang pikirannya tuh beda sama kita. Tapi ya perut lapar itu guys memang kadang-kadang memicu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Thank you banget yang udah nonton video aku. Don't forget to klik like kalau kamu suka sama video aku. Komen-komen ya guys, seandainya mungkin kalian punya tambahan info-info soal Sumanto atau mungkin pasti yang kalian pikirkan tentang Sumanto ini, boleh tuh di komen. Dan please banget subscribe aku ya. Thank you banget ya guys yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum, see you and bye guys.